Shalom. Wah, gimana nih Mas Bagas kabarnya? Sungguh luar biasa. Puji Semangat. Tuhan. Adik-adik yang di rumah, semangat? Pastinya semangat. Wah, ditanya dulu nih Mas Bagas, ada sukacita nggak hari ini? Coba Oke, kita cek. siap. Ada sukacita hari ini? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 oe, oe. Sukacita, 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 oe, oe. Yeay! Nah, adik-adik, untuk memulai sekolah minggu pada hari ini, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah Mas Bagas, kita mau ajak adik-adik hari ini biar tambah semangat. Semangat. Tapi kita harus bangkit berdiri dulu nih. Berdiri. Ayo adik-adik bangkit berdiri dulu. Kita mau pujikan Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yeay, masih tetap berdiri ya Masih tetap adik-adik. berdiri. Kita mau mengucapkan hukum kasih. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu,
dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Mas Bagas, tahu Ya, Mbak nggak sih Natasha. hari ini temanya itu apa? Oh iya, tema hari ini adalah Tuhan Yesus baik. Nah, bener nih Mas Bagas, Tuhan Yesus tuh sangat baik sama Sangat kita baik. ya. Contohnya itu apa ya Mas Bagas? Contohnya kita bangun tidur, kita bisa melihat, kita bisa merasakan udara segar, kita bisa bersuka cita, dan kita bisa ikut sekolah minggu hari ini. Nah, maka dari itu kita mau pujikan Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Weh, Tuhan Yesus sangat baik. Ya, adik-adik Kita boleh semua. duduk dulu ya Mas Bagas. Boleh duduk dulu. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan adik-adik bisa dititipkan ke orang tua, dan nanti orang tua bisa menyampaikan di gereja, di kotak persembahan sekolah minggu yang ada di gereja. Untuk mengiringi persembahan hari ini, kita menyanyikan lagu Sungguhku Bangga Bapa. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari adik-adik kita berdoa.
Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, dan kami memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Berkati persembahan kami supaya bisa menjadi berkat untuk sesama kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, bimbing kami untuk kami bisa mendengar, belajar tentang firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati serta pikiran kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan pujikan Kukan Terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, gimana nih kabarnya? Pastinya sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan Mbak Tere akan menceritakan sebuah kisah tentang kebaikan hati Tuhan. Karena temanya pada kali ini adalah Tuhan itu baik. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita dari Mbak Tere ya? Oke, langsung aja. Mbak Tere ada sebuah ilustrasi nih supaya adik-adik bisa membayangkan bagaimana keadaan dan suasana saat itu. Adik-adik, ada yang ingat nggak cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Ada yang ingat? Mantap. Nah, Mbak Tere akan cerita tentang itu. Jadi di suatu siang, di suatu hari yang sudah terik, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Danau Tiberias. Tapi nggak cuma mereka yang pergi ke sana. Ada beribu-ribu orang yang turut mengikuti Tuhan Yesus pergi ke Danau Tiberias. Kenapa ya adik-adik? Kenapa mereka mengikuti Tuhan Yesus jauh-jauh ke sana? Ternyata adik-adik, mereka ingin mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus.
mereka mau mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus mau. Karena mereka udah lihat Tuhan Yesus melakukan berbagai macam mujizat. Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus mau. Nah, saat itu sampailah semua orang termasuk Tuhan Yesus ya di sebuah bukit, di sebuah gunung yang sangat luas pemandangannya, yang sangat indah. Dan di situ Tuhan Yesus mulai mengajar, mulai bercerita berbagai kisah, mengajar berbagai ajaran tentang kebenaran firman Allah, sampai nggak kerasa waktunya udah sore, hari udah mulai gelap. Dan di situ murid-muridnya Tuhan Yesus melihat tuh ke sekeliling pegunungan itu, ke sekeliling orang-orang yang berkumpul di situ untuk mendengarkan pelajarannya dari Tuhan Yesus. Kemudian mereka mulai berpikir mereka akan kelaparan karena dari tadi belum makan. Karena dari tadi mereka udah perjalanan jauh tapi belum makan, mereka pasti kelaparan. Nah, saat itu Tuhan Yesus berkata kepada salah satu muridnya yaitu Filipus, "Filipus, di mana ya kita bisa membeli roti untuk memberi makan ribuan orang ini, semua orang ini?" Kemudian Filipus menjawab, "Uang 200 dinar saja tidak cukup. Bahkan kalaupun seorang hanya mendapatkan potongan kecil saja, itu tidak akan cukup." Saat itu murid-muridnya mulai kebingungan. Padahal Tuhan hanya menguji murid-muridnya itu, apa yang akan murid-muridnya lakukan. Padahal Tuhan sendiri udah tahu sebenarnya apa yang harus dia lakukan. Kemudian saat itu murid-muridnya masih bingung nih adik-adik. Datanglah Andreas. Andreas mengajak anak kecil nih. Anak kecilnya itu membawa sekeranjang roti dan ikan. Siapa yang ingat jumlahnya berapa? Bener banget, 5 roti dan 2 ikan. Nah, dari situ Andreas berkata kepada Tuhan Yesus, "Anak ini memiliki 5 roti dan 2 ikan, tapi aku ragu-ragu apakah bisa memberi makan banyak orang ini. Paling cuma bisa kita, itu pun hanya dapat potongan-potongan kecil saja, kita tidak akan kenyang." Saat itu kembali lagi murid-muridnya Filipus, Andreas, dan semua murid-muridnya kebingungan karena tidak mendapat jawaban gimana ya caranya bisa memberi makan banyak orang ini. Kemudian saat itu Tuhan Yesus dengan tenang berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah semua orang untuk duduk." Kemudian benar adik-adik, semua orang duduk saat itu. Dan setelah semua orang duduk, Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan dari anak kecil tadi, kemudian mengangkatnya. Lalu Tuhan Yesus menengadah ke langit, mengucap syukur kepada Bapa untuk berkat ini. Dan saat itu Tuhan Yesus mulai membagi-bagikan roti dan ikan itu di estafet. Tahu kan adik-adik di estafet, dilanting kalau bahasa Jawanya. Satu persatu ke murid-muridnya, ke semua orang, di estafet, sampai tidak terasa semua orang mendapatkan roti dan ikan itu. Semua orang bisa makan, bahkan kenyang. Wah, luar biasa. Berarti Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat dengan mengubah 5 roti dan 2 ikan ini menjadi roti dan ikan yang bisa dimakan dan dinikmati oleh ribuan orang. Kalau nggak salah saat itu ada berapa orang ya adik-adik? Ada 5.000 orang laki-laki. Itu belum termasuk yang perempuan dan juga anak-anak. Wah, berarti lebih dari 5.000 orang ya adik-adik. Nah, saat semua sudah kenyang, sudah makan semua, udah kenyang, kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, "Ayo, kumpulkan semua potongan-potongan roti dan ikan yang tersisa." Dan benar adik-adik, setelah dikumpulkan, ternyata sisa berapa adik-adik? 12 keranjang, bener banget. Jadi ingat lagunya sekolah minggu ya, yang 5 roti 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang,
sisa 12 keranjang. Sesuai banget dengan lagunya itu. Nah, adik-adik, dari semua cerita yang Mbak Tere sampaikan tadi, kita bisa mengambil pelajaran apa adik-adik? Yes, kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus mencukupkan setiap kebutuhan kita. Tuhan Yesus mengubah sikap murid-muridnya yang semula ragu, semula khawatir, menjadi yakin dan percaya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang memastikan bahwa semua orang yang ada di tempat itu berhasil makan dan bahkan kenyang. Dan gak cuma kenyang, bahkan sisa 12 keranjang. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus kita ya, teman adik-adik. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik juga sama-sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik mungkin pernah merasa khawatir, ragu-ragu, bahkan takut. Misalnya takut tidak bisa mengerjakan PR, takut apa ya adik-adik ya? Takut kegelapan, takut sakit, jatuh sakit karena kita masih berada di masa pandemi seperti ini. Cuaca tidak menentu, kadang hujan, kadang panas, kadang mendung, sehingga kadang-kadang kita khawatir kalau kita jatuh sakit. Nah, saat ketakutan dan kekhawatiran adik-adik mulai muncul, adik-adik bisa tuh ingat sama cerita ini, bahwa Tuhan Yesus akan mencukupkan, bahkan memberi kita kelebihan yang berlimpah. Jadi adik-adik, kalau nanti adik-adik misalnya mulai merasakan ketakutan, kekhawatiran, adik-adik bisa langsung berdoa sama Tuhan Yesus, meminta sama Tuhan Yesus untuk menghilangkan setiap ketakutan, kekhawatiran, dan minta juga sama Tuhan Yesus agar adik-adik kita semua bisa melaluinya dengan baik. Karena ingat, Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita anak-anaknya kesusahan dan kesulitan. Ada satu ayat yang Mbak Tere selalu ingat saat Mbak Tere sedang merasa kesusahan, takut, dan mengalami kekhawatiran. Ada di Matius 7 ayat 7. Yang bunyinya seperti ini adik-adik. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Nah, adik-adik, semoga melalui kisah 5 roti dan 2 ikan ini, dan melalui ayat ini adik-adik juga bisa menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Saat kita ketakutan dan kesulitan, datanglah kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan jawaban yang melegakan dan memberi kedamaian dalam hati kita. So, mari kita percaya sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik yang tidak akan meninggalkan kita. Mari kita berdoa adik-adik untuk menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami sungguh ucap syukur untuk hari yang indah ini. Tuhan boleh mengumpulkan kami walaupun secara online untuk bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mengajarkan kami untuk percaya sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu baik dan tidak akan pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Tuhan, ajarkan kami supaya saat kami takut, mengalami kekhawatiran dan ketakutan, kami akan langsung berdoa kepadamu untuk meminta pertolongan-Mu, sehingga kami bisa memperoleh jawaban dan kedamaian dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kami juga sudah selesai sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati, dan kami akan menutup doa kami ini dengan doa yang selalu Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana firman hari ini? Terberkati dan menjadi berkat? Wah, puji Tuhan Mas Bagas. Puji Tuhan. Nah adik-adik, kita mau bangkit berdiri dulu. Kita mau pengakuan iman rasuli.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Boleh duduk. Mari adik-adik kita menutup sekolah minggu hari ini dengan berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu pada hari ini telah selesai, tapi jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi, tetap di rumah aja ya. Dan sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.